Episode ke-283. Apa yang dikuasai Kinmu adalah seni surgawi, teleportasi milik Heavenly Devil Cult. Teknik ini sangat berbeda dari teleportasi pengorbanan darah yang digunakan para dewa iblis dari dunia lain. Pengorbanan darah merupakan metode kuno yang hanya mengikuti ritual tanpa memahami prinsip di baliknya. Sebaliknya, seni teleportasi Heavenly Devil Cult dibangun di atas perhitungan aljabar ruang yang sangat rumit. Setiap perpindahan dihitung dengan presisi, sehingga kesalahan sekecil apapun dapat mengubah tujuan teleportasi secara drastis. Perbedaan inilah yang memberi Kinmu kesempatan untuk menggagalkan rencana musuh. Rat Immortal, bawa aku dan kakek Tuli ke bawah tanah. Aku harus melihat susunan rune pada altar pengorbanan mereka. Setelah itu, aku akan menyusun formasi teleportasi, dan kakek Tuli akan melukiskannya. Raja Naga Banjir Surgawi, ikut denganku. Aku membutuhkan kekuatanmu. Apoteker kakek, tetaplah di sini menjaga Neneksi dan tubuh Imperial Preceptor. Semua orang segera bergerak. Rat Immortal berubah menjadi tikus raksasa. Angin iblis menyelimuti Kinmu, kakek Tuli, dan Raja Naga Banjir Surgawi sebelum membawa mereka menembus lapisan tanah. Tak lama kemudian, mereka tiba di ruang bawah tanah yang sangat luas. Pemandangan di depan mereka begitu menakjubkan. Patung dewa raksasa menjulang dari dalam tanah. Tubuhnya dirantai oleh rantai-rantai logam sebesar gunung yang terhubung ke berbagai istana batu di sekelilingnya. Di bawah rantai-rantai itu terbentang sebilah pedang raksasa yang memanjang dari utara ke selatan. Juga dibelenggu erat seolah-olah seseorang takut pedang itu akan terbang. Ukurannya begitu luar biasa hingga Kinmu bahkan tak mampu membayangkan siapa yang sanggup menggunakannya. Kepala patung dewa itu telah terbelah tepat di tengah dahinya, seolah pernah ditebas oleh pedang yang sangat mengerikan. Di atas telapak tangan patung tersebut, lebih dari 10 patung batu raksasa sibuk membangun altar pengorbanan. Jika dibandingkan dengan tubuh sang dewa, mereka tampak kecil. Kinmu dan rombongannya bahkan jauh lebih kecil lagi. Kinmu segera mengaktifkan Nine Heavens Eyes Awakening skill untuk mengamati setiap rune pada altar. Rat Immortal membawanya berkeliling agar ia dapat melihat seluruh susunan dari berbagai sudut. Setelah beberapa waktu, semua rune akhirnya berhasil dihafalnya. Cukup, kata Kinmu, bawa kami ke salah satu istana itu. Aku harus melakukan perhitungan. Rat Immortal membawa mereka ke sebuah istana yang terhubung oleh jembatan panjang menuju tebing di kejauhan. Tempat itu tampaknya dahulu digunakan sebagai pos penjaga ruang bawah tanah. Di depan pintu aula berwarna merah tua, Kinmu melihat segel yang sangat rumit. Ia memilih tidak membukanya. Di sini saja, ia mengeluarkan berbagai alat hitung dari karung tauti miliknya, piringan Wuji, piringan Taiji, manik 5 unsur, piring 8 trigram, dan beragam perangkat lain yang bentuknya berbeda-beda. Masing-masing dirancang untuk menangani jenis perhitungan tertentu. Dengan ki vital, semua alat itu melayang ke udara, terpecah, lalu tersusun kembali menjadi mesin perhitungan raksasa yang sangat rumit. Komponen-komponennya terus berputar dan bergeser. Berbagai sistem bilangan bekerja bersamaan. Sementara manik-manik hitung, balok batu, serta pilar-pilar kecil bergerak tanpa henti mengikuti aliran ki vital Kinmu. Rat Immortal menatap semuanya dengan mata terbelalak. Ia berbisik kepada kakek Tuli, "Apa kau mengerti semua ini?" Kakek Tuli hanya melambaikan tangan. "Aku tidak bisa mendengarmu." Rat Immortal hanya bisa tersenyum pahit. Tak lama kemudian seluruh alat hitung kembali masuk ke dalam karung tauti. "Perhitungannya selesai," seru Kinmu. Sekarang giliran kakek Tuli. Ia mengaktifkan seni surgawi teleportasi. Sebuah formasi besar muncul di udara. Dipenuhi rune-rune bercahaya, kakek Tuli segera mengangkat kuasnya dan mulai melukis di udara. Gerakan kuasnya mengalir laksana naga dan ular, menyalin setiap rune tanpa kesalahan sedikit pun. Kini teknik melukisnya telah mencapai tingkat yang sama sekali baru. Dahulu, lukisannya hanya mampu menciptakan sesuatu dari dalam keluar. Jika ia melukis angin, angin akan muncul. Jika ia melukis petir, petir akan menyambar. Sekarang, berbeda. Di balik setiap lukisan terdapat ruang yang nyata. Kinmu kembali membentuk formasi teleportasi kedua.
Kakak Tuli segera melukiskannya pula. Rat Immortal tercengang. Di permukaan, lukisan itu hanyalah gambar biasa. Namun ketika ia melihat lebih dalam, ternyata di dalam lukisan itu tersembunyi ruang yang luas. Sama persis dengan formasi teleportasi Kinmu. Meskipun kultivasi Kinmu membatasi ukuran formasi aslinya, dunia yang tersembunyi di dalam lukisan kakek tuli justru mampu mencakup wilayah hingga radius 1 mil. Kinmu kemudian membuat formasi ketiga. Setelah selesai, ia berkata, "Tempelkan lukisan ketiga di bawah kakiku." Kakek tuli menurut, meski tidak memahami maksudnya. Kemudian sinar keluar dari mata Kinmu. "Tempelkan lukisan pertama di ruang di atas pedang raksasa." Itu dengan satu kibasan kuas. Lukisan pertama melayang ke tempat yang ditunjuk sebelum perlahan menghilang. Sesaat kemudian Kinmu kembali menghitung. Sinar kedua keluar dari matanya. Yang kedua, tempelkan di perut patung dewa. Kakak tuli segera melakukannya. Melihat semuanya selesai, Kinmu akhirnya mengembuskan napas lega. Dengan begini, pasukan iblis tidak akan bisa tiba di sini melalui altar pengorbanan darah. Rat Immortal masih tampak khawatir. Hanya dengan ini, Kinmu mengangguk. Rat Immortal menggelam. "Ini menyangkut nasib seluruh dunia. Apa kau benar-benar yakin?" Kakak tuli juga bertanya dengan cemas. "Mor, kemana sebenarnya 3 lukisan itu akan mengirim pasukan iblis?" Kinmu terdiam sesaat. "Aku tidak bisa mengubah tujuan teleportasi mereka sepenuhnya. Aku hanya bisa mengganggu perhitungannya." Rat Immortal mengerutkan kening. "Artinya mereka tetap akan berteleportasi?" "Benar," jawab Kinmu. "Teleportasi membutuhkan perhitungan ruang yang sangat presisi. Aku menggunakan 2 formasi ini untuk menggeser koordinat altar mereka. Perubahannya sangat kecil, tetapi dalam aljabar ruang, selisih 1 inci saja dapat berubah menjadi ribuan mil. Sedikit kesalahan sudah cukup untuk menghancurkan seluruh proses." Rat Immortal masih belum tenang. "Kita tak boleh hanya mengandalkan kemungkinan itu. Aku akan mencari Raja Racun agar semua iblis yang berteleportasi diracuni." Ia segera menyelimuti ketiganya dengan angin iblis, bersiap meninggalkan ruang bawah tanah. Namun, tepat saat itu sebuah kekuatan luar biasa menembus ruang dan waktu dari dunia lain. Seluruh ruang bawah tanah bergetar. Langit-langit batu melintir membentuk pusaran raksasa. Segala sesuatu di sekitarnya mulai terdistorsi menuju kehampaan. Tak lama kemudian, pilar cahaya teleportasi yang menyilaukan turun dari pusaran itu dan tepat mengenai altar pengorbanan di telapak tangan patung dewa. Patung-patung batu yang mengelilingi altar berlutut sambil melantunkan mantra dalam bahasa iblis. Cahaya teleportasi melewati lukisan pertama kakek tuli. Sesaat kemudian, formasi kedua ikut aktif. Perubahan yang terjadi begitu kecil hingga hampir mustahil disadari. Lalu, puluhan ribu prajurit iblis mulai muncul di dalam cahaya teleportasi. Rat Immortal langsung pucat. Sudah terlambat. Namun detik berikutnya, sesuatu yang mengerikan terjadi. Tubuh seluruh prajurit yang sedang diteleportasi tiba-tiba terpelintir. Dalam sekejap mereka tercabik menjadi potongan-potongan daging. Jeritan kesakitan memenuhi pilar cahaya merah darah. Tak seorang pun mampu menghentikan kehancuran itu. Rat Immortal membelalakkan mata. Pada saat itu Kinmu berteriak, "Raja Naga Banjir Surgawi!" Sekarang, Raja Naga segera berubah menjadi tato naga yang menempel di punggung Kinmu. Aura Kinmu langsung melonjak berkali-kali lipat. Gerbang pengaruh surga. Sebuah gerbang raksasa muncul di belakangnya. Pilar cahaya teleportasi pun dipaksa berbelok menuju gerbang tersebut. Mayat-mayat prajurit iblis terus melewati gerbang itu. Satu demi satu jasad berjatuhan di depan Kinmu. Tubuh mereka hancur dalam bentuk yang mengerikan. Anggota badan tersusun tidak semestinya. Kepala menyatu dengan dada, sementara roh primordial mereka telah tertinggal diodo akibat kegagalan teleportasi. Ledakan demi ledakan terdengar. Mayat-mayat terus bermunculan hingga membentuk gunung yang memenuhi olah. Kinmu memandang semua itu dengan mata yang mulai berkaca-kaca. "Maafkan aku." Saat itulah lukisan ketiga aktif. Formasi
Teleportasi raksasa memancarkan cahaya yang menyelimuti seluruh istana. Rati mortal dan kakek Tuli langsung dipindahkan keluar. Begitu mereka muncul di udara, hujan mayat mulai berjatuhan di seluruh reruntuhan besar. Mereka mendongak. Di ujung lain cahaya teleportasi, gerbang pengaruh surga masih berdiri megah. Di depan gerbang itu, Kinmu tetap berdiri seorang diri dengan mata yang basah. Ia menguburkan puluhan ribu prajurit dari dunia lain yang tewas akibat perhitungan teleportasi yang sengaja ia rusak demi menyelamatkan negerinya.